sih menyambutnya sangat positif ya. Ini kan minimal-minimal membawa efek psikologi lah bagi kita semua dan maupun konsumen kita yang ingin masuk ke pusat-pusat belanja ataupun ingin berkegiatan, beraktivitas kemanapun. Jadi kalau sudah efek positif psikologinya memang ini sudah kita lihat dalam kurun waktu selama 6 bulan ya sejak pemerintah mencabut PPKM di akhir tahun itu. Jadi kita lihat sebenarnya aktivitas masyarakat dalam 6 bulan ini hampir tidak terbatas, sudah kembali ke normal. Hanya ini yang tanggal 21 Juni kemarin ini secara resmi dicabut. Ya dari pandemi menjadi endemi. Aktivitas selama 6 bulan ini sudah banyak yang di dalam pusat belanja. Hanya memang kalau pemerintah menerapkan aturan-aturan apapun menyangkut pemerintah dan lain-lainnya, kalau perintahkan kami tetap menjalankan. Karena itu akan membawa ketenangan bagi si konsumen untuk datang ke pusat belanja. Itu yang pertama Mbak Dina. Tetapi apakah mendadak orang ramai itu berbelanja, itu persoalan yang memang harus kita lihat lagi dari sisi yang lain. Bukan hanya semata-mata pandemi ini menjadi endemi. Begitu kira-kira Mbak Dina. Baik, Pak Tutu, menimbulkan efek psikologis bagi masyarakat begitu ya. Lalu kalau kita lihat nih di kondisinya di pusat perbelanjaan atau di usaha retail sendiri kondisinya kan tadi Anda bilang bahwa sebenarnya masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa seperti sebelum pandemi begitu. Apakah kondisinya sudah kembali seperti semula kalau dilihat dari perspektif kondisi bisnisnya sendiri kalau di retail, Pak Tutu? Kalau dari tingkat kunjungan sudah hampir kembali ke normal. Tetapi masalah membeli itu kan tergantung kemampuan mereka lagi, yaitu yang kita biasa sebut daya beli. Nah daya beli hari ini bukan karena pandemi dicabut atau tidak, tetapi lebih kepada masyarakat itu mempunyai kekuatan bisa membelinya atau tidak itu karena daya income mereka gitu sendiri gitu Mbak Dina. Jadi banyak faktor lebih kalau saat ini kalau kita mau lihat daya beli ini bukan hanya karena pencabutan pandemi ini tetapi lebih kepada efek-efek yang saya kira pertama pendapatan masyarakat yang saat ini kalau kita lihat memang efek dari eksternal juga ada, internal kita juga ada. Saat ini sangat mengkhawatirkan kalau kita melihat Mbak Dina. Bukan tingkat kunjungan ya, sangat beda. Menyebutkan bahwa sebenarnya okupansi sudah kembali seperti sedia kala, namun daya beli masyarakat belum kembali. Kalau boleh disebutkan persentasenya Pak, kalau kita bisa bilang mobilitas masyarakat sudah 100%. Kalau daya beli masyarakat, kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi, kira-kira berapa perbandingannya yang Anda sebutkan menurun tadi? Silakan Pak Tutup. Sebelum saya menanggapi berapa persennya, mungkin saya harus sedikit menjelaskan pandemi ini membawa kita masuk ke beberapa hal, yaitu cara belanja masyarakat itu pun sendiri ada yang sedikit berubah gitu Mbak Dina. Jadi tidak semata-mata kita akan kembali normal seperti sebelum pandemi. Pandemi ini banyak membawa efek-efek perubahan yang cukup mendasar bagi kami sebagai peritel. Perilaku masyarakat berbelanja, kemunculan teknologi itu yang dimanfaatkan sejak pandemi itu yang sehingga mempengaruhi landscape saya sebut. Karena perilaku konsumen itu sehingga terbawa sampai saat ini. Nah ini yang kita lihat ada sebagian sektor, kan retail itu banyak. Ada yang menangani produk-produk yang konsumsi yang untuk diolah sendiri kembali di rumah. Ada yang sifatnya hiburan, ada yang sifatnya F&B yang tingkat sosialnya sangat tinggi kalau kita makan bersama-sama di pusat belanja. Nah ada yang tidak perlu datang sama sekali ke pusat belanja yang selama ini bisa dilakukan di saat pandemi, sekarang berlanjut. Sehingga itu yang mempengaruhi landscape retail, saya katakan Mbak Dina. Jadi kalau ditanya berapa persen, kalau kita cerita F&B mungkin sudah 100% bahkan melampauin. Tetapi Anda tanya kepada sektor-sektor yang di luar F&B dan konsumsi, itu sudah menurun sangat jauh. Ya saya katakan produk secondary dan tersier yang gampang mudah didapatkan melalui sosial media. Apalagi sosial media yang saat ini sangat berubah, bukan hanya sekedar e-commerce.